Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Society Squad yang sudah bergabung pada webinar pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, aku mau ngasih pantun nih. Ada kertas diberi perekat, Cakep, rasanya Cakep. berat, dalamnya hangat. cakep, Selamat bergabung Cakep. hai sahabat. Semoga kita tetap semangat. cakep Tepuk tangan dong. banget. Semua. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Aduh, senang sekali ya. Udah lama kita nggak ketemu. Kalau biasanya saya yang ngebawain acara sebagai host, kali ini saya ingin sekali berbagi sama adik-adik, terutama yang tergabung di sini dalam squad, tentang cara menguasai seni presentasi. Ya, Eh, di sini saya ingin tahu dulu nih, sisi IT squad ini apa sih? Mungkin ada yang bisa kasih penjelasan sama saya nih, lingkup kerjanya, terus aktivitasnya gitu gimana? Ya, Bu. Eh, Sisi IT Squad ini merupakan sebuah organisasi yang ada di sisi IT, Bu ya. Yang bertujuan mungkin tujuan utamanya untuk mengenalkan sisi IT ke masyarakat gitu, Bu. Jadi kita itu kegiatannya kayak presentasi-presentasi ke sekolah-sekolah gitu buat mengenalin sisi IT. Mungkin kurang lebih begitu, Bu. Wah, luar biasa ya. Kalau saya lihat di sini anggotanya juga banyak. Berarti kalian ini punya passion untuk eh, lebih dekat ke masyarakat dan sharing manfaat tentang dunia pendidikan ya. Betul begitu? Tahta Raja, terima kasih ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Kalau di sini belum ada yang kenal sama saya, nama saya Nurul Suci. Bagi adik-adik yang udah lama di Society semester, mungkin sekarang semester 3 ya, sudah kenal dengan saya. Tapi bagi yang baru bergabung, saya juga merupakan salah satu pengajar di CCIT ya. Jadi mungkin nanti someday kalian juga ketemu saya. Oke, di hari ini saya sudah menyiapkan satu materi tentang menguasai seni presentasi ya. Jadi saya akan langsung screen share saja. Mohon izin ya Mbak Vina, terima kasih sekali tadi udah membuka acara ini. Iya, Ibu. Baik, oke. Materi hari ini, adik-adik semua, sahabat CCIT, eh, saya beri judul menguasai seni presentasi ya. Jadi adik-adik yang tergabung di dalam squad banyak sekali seperti tadi diungkapkan sama siapa? Raja ya namanya ya. Siapa? Tahta Raja. Oke. Ada Takla Raja tadi mengatakan bahwa kegiatannya itu lebih banyak presentasi ya ke sekolah-sekolah, kemudian menjelaskan pada adik-adik yang di SMA tentang CCIT itu apa sih. Nah, artinya kalian melakukan banyak sekali kegiatan presentasi di luar sana. Pertama, saya akan menjelaskan ke kalian tentang presentasi dan ada 3 poin yang akan saya sharing ke kalian. Yang pertama itu eh, bagaimanapun kita yang harus dipersiapkan adalah pondasi ya, pondasi untuk kesuksesan sebuah presentasi ya. Nanti kita akan lihat apa saja. Kemudian yang kedua, menyiapkan teknis presentasi dan ketiga yang paling kunci ini ya, yaitu rahasia penampilan yang menawan ya atau memukau. Jadi adik-adik jangan kemana-mana karena yang bagian yang paling menarik ada di belakang banget nih ya. Yang pertama saya ingin menjelaskan ke adik-adik dulu apa sih itu presentasi. Nah, presentasi itu adalah suatu bentuk komunikasi lisan ya, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, ide, atau pesan dengan jelas dan meyakinkan kepada audiens ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini, pesan itu harus jelas dan meyakinkan kepada audiens ya. Jadi bukan sekedar kita itu hanya bla 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 membaca atau kebanyakan nih kasus yang terjadi presentasi itu menghadap ke layar LCD dan membaca tulisan yang ada di layar itu seperti apa, itu aja yang dibacakan. Nah, kita hari ini akan membuat sebuah presentasi lebih menarik ya. Jadi, apa yang kalian lakukan nanti setelah
mendapatkan materi ini, saya harapkan akan lebih powerful ya. Ya, jadi yang pertama kita cari tahu dulu juga untuk apa sih presentasi. Ya, yang pertama itu adalah untuk mengkomunikasikan nilai produk atau jasa. Ya, jadi apa sih yang kalian bawa untuk bahan sebuah presentasi? Apakah itu produk ataukah itu jasa gitu ya? Jadi macam-macam bentuk presentasi ini ya. Kebetulan kalian yang di sini yang kalian bawa adalah sebuah ilmu tentang pentingnya pendidikan ya, dan ada satu lembaga yang namanya CCIT ya. Itulah yang kalian bawa. Mungkin nanti next time someday kalian bekerja di industri, kalian akan menawarkan suatu produk ya, bentuk yang berbeda, materi yang berbeda akan kalian bawa di dalam sebuah presentasi ya. Kemudian yang kedua, presentasi itu akan mempermudah penyampaian informasi yang kompleks gitu. Jadi nggak semua hal bisa disampaikan dengan tulisan dan dibaca oleh seseorang langsung dipahami artinya, maksudnya apa, tujuannya apa ya. Dengan cara kita menyampaikan dalam presentasi, hal tersebut akan lebih mudah dipahami. Nah, itu fungsi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, membangun citra positif ya. Citra positif itu banyak macam ya. Yang ditangkap oleh audiens dengan kita mendatangi satu lokasi ya, itu lebih dihargai atau lebih diapresiasi ketimbang ya kalau zaman sekarang itu cuman share via WhatsApp gitu ya. Kamu tahu nggak sih CCIT itu apa? Brut, 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 langsung diupload tuh brosur-brosurnya CCIT. Nah, dengan cara kita presentasi, kita datang langsung, hal tersebut tentu akan lebih diapresiasi ya, direspek oleh orang-orang yang menerima informasi dari kita ya. Nah, kemudian yang keempat, fungsinya presentasi ini adalah untuk menciptakan koneksi emosional ya. Jadi ketika dua orang bertemu atau satu orang mendatangi sekumpulan orang, di situ akan terbangun sebuah koneksi emosional. Ya. Lagi-lagi nantinya akan tergantung kepada cara kalian membawakan ya, dan itu nanti adanya di slide-slide berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kemudian berikutnya ada fungsi untuk mendorong tindakan atau call to action ya. Nah, jadi call to action itu adalah satu tindakan ya dari kita untuk mempercepat terjadinya tindakan dari audiens atau orang yang kita inginkan gitu ya, target yang kita inginkan. Nah, ada fungsi itu di dalam sebuah presentasi ya. Tapi nggak semua ya. Namanya presentasi itu tidak semua berhubungan dengan call to action ya. Ada kalanya presentasi itu hanya sekedar memperkenalkan sesuatu, tidak berujung kepada call to action ya. Jadi kalau di dalam istilah bahasa asing itu ada namanya marketing dan selling. Itu dua hal yang berbeda ya. Marketing itu biasanya hanya memperkenalkan dan selling itu mendorong kepada call to action ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke. Nah, di sini kita akan bicara dalam konteks presentasi secara global ya keseluruhan. Ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan kepada sahabat CCIT semua, kita bangun dulu nih di awal fondasi kesuksesan untuk presentasi ya. Kalian harus tahu ya di sini ya. Dan kalian sebenarnya saya apresiasi sekali kepada adik-adik yang tergabung di dalam squad. Kalian sudah tahu kegiatannya seperti apa dan kalian berani untuk presentasi. Kalian tahu kan, tidak semua orang berani naik ke atas panggung loh, ya. Mungkin di antara kalian pun sudah tahu presentasi itu bakal naik ke atas panggung, tapi masih ada rasa deg-degan ya. Pasti masih ada, betul? Ayo ngaku, betul nggak? Betul, Bu. Betul ya, tapi itu biasanya hanya berlangsung berapa
menit, berapa detik lah sebelum tampil di panggung ya. Nah, kita bangun dulu nih pondasi kesuksesan presentasi itu apa aja sih yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama itu kalian harus tentukan goals-nya itu apa ya. Kalau secara komunitas, kalian sudah tahu Society Squad itu punya goals yang ada tertuang mungkin di visi misi ya. Dan kalian sudah tahu itu pasti sebelum masuk ke Society Squad itu juga pasti di-share ke kalian ya. Namun itu adalah goals untuk komunitas ya. Untuk personal pun adik-adik sahabat Society juga harus persiapkan. Karena apa? Karena di sini tempatnya kita menimba ilmu juga dan akan menjadi sebuah pengalaman kita yang berharga di masa depan ya. Nah, saya kasih contoh deh buat adik-adik. Mungkin masih ada yang bingung ya. Goalsnya apa? Kalau saya melakukan ini demi komunitas, aduh itu kayaknya basi banget ya. Kalau bahasa anak sekarang tuh basi banget ya. Semua orang pasti pengen punya progres ya, pengen punya goals sendiri gitu. Jadi adik-adik mungkin di sini juga belum sadar goalsnya itu apa. Kalau kembali kita berpikir lagi goals kita itu apa dan saya suruh kalian sebutkan sebelum saya kasih contoh, pasti semua masih bingung deh. Pasti jawabannya juga masih normatif deh. Saya tes dulu deh salah satu. Ada yang pengen jawab nggak? Goals pribadinya itu apa? Neila coba, Neila. Kamu punya goals apa sih buat presentasi ini? Kira-kira tujuan kamu, target kamu tuh apa sih? Di, Karena di Society Squad itu tujuan presentasinya adalah untuk mengajak anak-anak sekolah itu buat masuk ke CCIT, ke kampus CCIT, Bu. itu goals bukan pribadi ya menurut saya, itu komunitas ya mungkin ya. Iya, Kalau untuk kamu personal, secara personal punya goals nggak sih? tujuan saya, goalsnya itu adalah supaya saya dapat melatih public speaking saya sih, Bu, sebenarnya. Nah, itu dia. Goals pribadi yang saya ingin dengar dari kalian adalah seperti itu ya. Oke, terima kasih Naila ya. Oke, nah inilah contoh dari goals pribadi ya, sahabat CCIT. Kalau tadi Naila bilang kalau dia ingin lebih berani tampil ya untuk melatih public speakingnya, itu adalah satu dari sekian banyak contoh goals yang bisa kalian pakai sebagai goals pribadi. Ya, kemudian ada juga contoh lain, mungkin ada yang ingin memperluas koneksi gitu ya. Kalian tampil ke satu sekolah, kalian kenal guru-gurunya, adik-adik kelas yang ada di sana. Ya, maybe someday kalian ketemu lagi sudah di dalam dunia industri, kalian bisa dapat koneksi yang sudah pernah kalian kenal sebelumnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada satu lagi yang namanya personal branding. Itu juga lagi tren-trennya sekarang. Adik-adik mungkin juga ada yang ingin mendapatkan personal branding. Misalnya si Neila tadi. Aku ingin banget nih nama Neila LS ini dikenal di seluruh sekolah di Jakarta. Misalnya gitu ya. Sebagai orang yang public speakingnya jago gitu. Nah itu bisa juga jadi goals ya. Nah, apalagi sekarang itu personal branding itu sangat populer ya dan bisa meningkatkan value dari banyak macam ya endorsement kemudian juga kalian bisa bikin channel-channel yang pasti dikunjungin orang karena namanya sudah terkenal gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang ya ini alasan yang biasanya konvensional kalau menurut saya mendapatkan pengalaman dan ilmu. Tapi betul, itu basic banget. Pasti kita mendapatkan pengalaman dan ilmu baru setiap kali kita melakukan presentasi ya. Nah, secara keseluruhan dari goals pribadi ini akan menjadi sebuah passion atau desire ya bagi kalian. Jadi tanpa desire kita nggak akan semangat gitu loh menjalani segala sesuatu ya. Desire dari dalam diri kita itu harus ada. Kita pengen apa sih melakukan sesuatu gitu. Goalsnya itu apa sih? Kalau goals untuk komunitas, kalian ada bentrokan sedikit nih dengan teman satu komunitas, hilanglah
rencana untuk mewujudkan goals komunitas itu. Betul? Betul pasti. Tapi kalau goals itu sudah kalian set pribadi, itu akan tetap awet gitu ya. Nah, itulah pentingnya untuk menentukan goals pribadi sebelum kalian memulai untuk presentasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang kedua yang harus kalian kuasai dan wajib hukumnya adalah product knowledge. Ya, product knowledge itu apa sih? Apa aja? Apa aja tentang CCIT gitu ya? Apa sih CCIT? Apa sih pemahaman tren masa kini itu apa? Misalnya apa hubungannya dengan dunia industri gitu ya? Kemudian keunggulannya apa sih? CCIT dari tempat lain gitu. Apakah dia siap kerja? Belum banyak tempat yang menyiapkan anak didiknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam dunia industri. Dan CCIT sudah menyiapkan itu. Sejak dulu metode pendidikan di CCIT itu seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Nah, itu juga contoh sebagai contoh komparasi dari eh, tempat lain gitu ya. Kemudian testimoni itu juga bisa kalian ungkapkan dari diri sendiri atau dari yang sudah pernah eh, sudah pernah memberikan testimoni ya tentang bagaimana pendidikan di society ya. Kemudian update apa saja yang terbaru dari sisi IT, mungkin fasilitasnya, mungkin gedungnya, mungkin anak-anaknya dengan berbagai komunitas yang dibuatnya, kreativitasnya gitu ya. Eh, Segala macam apa yang update dari apa yang kalian tawarkan ya, produk tersebut apa yang kalian tawarkan itu update-nya harus kalian kuasai. Kemudian yang terakhir solusi. Nah, mungkin kalian bingung nih, maksudnya solusi apa sih gitu ya. Jadi solusi itu wajib kalian pikirkan. Karena apa? Karena dalam dunia marketing itu ya, dalam dunia pemasaran, sebuah solusi itu akan lebih disukai dari penawaran ya. Jadi normally seseorang akan menerima sebuah penawaran kalau misalnya hal tersebut dapat menjadi solusi bagi permasalahan hidup mereka, gitu ya. Permasalahan diri mereka. Nah, sulitnya memang kadangkala kita nggak bisa menggali secara langsung masalah apa yang terjadi pada seseorang, gitu ya. Nggak mungkin orang punya eh, keberanian mungkin untuk atau kejujuran ya, kejujuran mengenai masalah yang terjadi, misalnya masalah keuangan, ya misalnya seperti itu kan sangat sensitif gitu ya. Nah, itu tugas kalian untuk menggali behind the scene-nya ya. Nggak mungkin orang ketika kalian presentasi langsung tunjuk tangan, saya punya masalah keuangan, tolong gimana nih, dikasih solusi nggak sama sisi IT ya. Itu harus kalian gali dan kalian tawarkan sebagai solusi ya, tanpa harus bertanya kepada si audiens atau target kalian gitu ya. Nah, seperti itu contohnya pada product knowledge. Kemudian yang ketiga, temukan vibrasi yang tepat. Ya, kenapa saya membahasakannya vibrasi? Kalau bahasa anak sekarang itu good vibes gitu ya, positive vibes gitu ya. Kalian sering denger kan ya di Instagram komen-komen, aduh good vibes, nice vibes dan sebagainya. Nah, itu berasal dari vibrasi ya, kata-kata vibrasi. Dan kenapa saya analogikan sebagai vibrasi ya? Sebetulnya apa yang pengen saya sampaikan kepada kalian adalah cara untuk berkomunikasi yang tepat kepada audiens kalian, ya. Jadi kalian wajib tahu, adik-adik wajib tahu di mana kalian akan presentasi. Yang paling utama itu, di mana kalian akan presentasi, dengan siapa, audiensnya seperti apa, ya. Kemudian isu setempat, apa sih yang sedang tren di sana, gitu. Mungkin sekolah ini sedang habis menerima prestasi tingkat nasional atau internasional, ya. Kalian cari tahu dulu dan kalian bisa menjadikannya itu sebagai opening atau sebagai bahan untuk membuat koneksi dengan audiens ya. Nah, untuk cara komunikasi tadi, jadi saya sudah lampirkan di sini beberapa contohnya. Jadi cara komunikasi itu akan sangat berbeda dari generasi ke generasi ya.
sesuai dengan trennya. Kebetulan di sini saya adalah generasi mungkin X menjelang milenial ya. X yang kadang-kadang suka ngaku milenial. Milenial awal lah. Kalau kalau Gen X ini suka nggak mau ngaku gitu. Jadi mereka lebih cenderung mengatakan mereka generasi milenial awal gitu ya. Jadi mereka tuh punya masing-masing cara komunikasi yang berbeda. Kita lihat contohnya ya. Oke, sebentar. Ini contohnya. Nah, di sini saya sudah kasih contoh kepada kalian bagaimana masing-masing generasi mengucapkan satu salam dengan gaya mereka gitu ya. Seperti kalian tahu, kita tuh generasi dibagi per tahun kelahiran ya. Ada baby boomers ya di tahun 1946 sampai 1964 ya. Itu sudah tua-tua sekarang orangnya. Kemudian ada Gen X di 1965 sampai 80 kelahirannya ya. Kemudian milenial atau Gen Y di tahun 81 sampai 96. Gen Z di tahun 1981 sampai 96 dan yang terbaru itu generasi Alpha namanya ya. Mereka kelahiran 1997 sampai 2012. Nah, coba kita lihat, kita baca satu-satu ya. Baby boomers. Baby boomers itu ketika dia mengucapkan salam, dia punya gaya bahasa yang seperti ini. Ya, saya contohkan ya. Halo dan selamat datang teman-teman. Senang sekali bisa berada di sini bersama Anda. Mari kita jadikan hari ini penuh kebersamaan dan kerjasama. Nah, seperti itulah gaya baby boomers. Dan saya masih mengalaminya saat itu ya. Lalu kita ke generasi X ya. Generasi saya nih. Yo teman-teman, senang bisa berada di sini. Ayo kita bikin pertemuan ini produktif dan menyenangkan. Kalian siap bekerja sama? Nah, seperti itu gayanya Gen X ya. Ya, di sini ada Gen Y atau milenial yang kurang lebih agak mirip lah gaya bahasanya ya. Saya bacakan. Hai semuanya, excited banget kita ketemu kalian hari ini. Harapannya kita bisa bikin hari ini jadi lebih seru dan penuh inspirasi. Let's do this. Nah, seperti itu kira-kira ya. Lalu ada juga Gen Z. Kalian Gen Z semua di sini? Gen Z? Gimana, Naila? Apakah Bara Mukti, kalian Gen Z bukan di tahun 81 sampai 96 atau Gen Alpha nih? Itu yang Ayo, bawahnya itu Alfa, Bu. tahun tahun Alpha. kelahiran Bu ya. Iya, tahun kelahiran. Ayo, tahun kelahiran berapa kalian di sini? Mungkin kita Gen masuk Gen Alfa. Alpha semua Bu. Oh, jauh sekali sama saya ya. Oke, oke, oke. Mungkin Mbak Vina nih yang Gen Z ya. Aku Gen Alpha juga 2001. Oh, ternyata saya udah tua sekali ya. Oke, oke, oke. Kita lanjut ya ke contoh Gen Z. Nah, Gen Z ini cara bicaranya. Halo semuanya, gak nyangka bisa ketemu kalian di sini. Mari kita bahas hal-hal keren dan bikin pertemuan kita ini gak terlupakan. Are you ready? Nah, seperti itulah kira-kira ya. Gen Alpha, nanti kalian cocokkan nih. Cocok nggak nih contoh yang saya bikin dengan gaya bahasa generasi kalian? Ya. Halo teman-teman, so happy to see you all. Mari kita explore dan belajar bersama di pertemuan ini. Can't wait Can't wait for some fun and knowledge sharing. Kira-kira sesuai nggak? Mungkin gaya saya nggak sesuai, tapi gaya bahasanya gimana? Sesuai apa nggak kira-kira? Ada yang bisa kasih komentar nggak di sini? Bara mungkin, Bara Mukti. Oke, masih offline semua. Next time kita wajibkan untuk di on ya videonya ya Mbak Mbak Vina, biar semuanya kelihatan nih masih ada di tempat apa enggak. Oke, saya yakin kalian menyimak di sana ya, walaupun audionya tidak on semua ya. Nah, kenapa kita harus menyesuaikan dengan gaya bahasa mereka, dengan vibrasi yang sesuai? Di sini saya kebetulan sekali dapat satu video
yang bisa menjadi contoh yang bagus ya. Ya, di sini ada video garpu tala. Kalian di SMA mungkin pernah belajar ya, yang namanya garpu tala itu seperti apa. Kita lihat videonya. Jadi di sini saya ambil konsep garpu tala sebagai contoh kenapa kita harus menyesuaikan gaya komunikasi dan vibrasi yang akan bisa ditangkap oleh audiens kita ya. Seperti halnya garpu tala ini. Ketika dia mendapatkan frekuensi yang sama, maka dia akan merespon dengan bunyi yang sama, dengan gerakan, dan dia akan merespon. Yang jelas dia di 440 Hz, dia akan merespon ya, karena itu sama getarannya. Ketika dia di play, dipukul dengan eh, frekuensi yang berbeda, dia tidak merespon sama sekali. Seperti itulah analogi komunikasi nyambung apa nggak nyambung sama audiens kalian ya. Ketika kalian menemukan gaya komunikasi yang tepat, itu sama persis dengan konsep Garputala ini. Mereka akan merespon apa yang kalian bicarakan ya, apa yang kalian sampaikan. Dan mereka cenderung pasti akan mendengar serta merasakan apa-apa materi yang ingin kalian input ke mereka. Oke ya, kita lanjut. Nah, yang ketiga, untuk membangun fondasi yang kuat, adik-adik sahabat CCIT juga harus mengetahui kebutuhan dari audiens ya. Kita tadi sudah bicara tentang product knowledge. Kalian sudah kuasai, kalian sudah sampaikan, tetapi apa nih sumbangsih kalian yang lebih lanjut setelah menyampaikan tujuan kalian presentasi? Yang jelas, di sini pasti mereka akan membutuhkan bantuan kalian untuk mendapatkan informasi lebih lanjut ya, tentunya ya. Nah, di sini kalian bisa membuat koneksi, kalian siapkan kartu nama, kemudian kalian tinggalkan nomor telepon, bisa juga seperti itu. Kemudian kalian juga harus merespon kebutuhan audiens. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu siapa Anda, ya. Nah, ini menarik nih. Kadangkala eh, ada pendapat kecantikan, ketampanan itu privilege, ya. Dan itu kadang-kadang buat generasi masa kini seperti Gen Z, Gen Alpha itu cenderung membuat insecure, gitu ya, pada orang yang punya penampilan lebih baik. Tetapi pada faktanya, bukan hal itu yang akan menjadi satu poin presentasi kalian berhasil, ya. Ini merupakan satu poin penting yaitu siapa Anda. Dalam arti bagaimana reputasi Anda. Apakah Anda orang yang dapat dipercaya? Apakah Anda komunikatif dan mampu menyesuaikan pola komunikasi atau model komunikasi yang selaras dengan audiens Anda? Apakah Anda helpful orangnya? Ya, setelah presentasi menawarkan sesuatu, adakah bantuan atau eh, sumbangsi Anda lebih lanjut dalam penawaran Anda tersebut? Nah, kemudian baru apakah Anda menarik gitu ya. Tapi kalian harus ingat ya, menarik di sini bukan berarti ganteng, tampan, cantik dan sebagainya. Kalau saya pribadi, semua orang itu bisa tampil menarik ya, asal mereka tahu apa yang bisa ditonjolkan dari dirinya sendiri. Dia tahu bagaimana untuk berpenampilan yang sesuai dengan dirinya, ya. Nah,
Oke, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu menyiapkan teknis presentasi ya. Saya yakin ini sebenarnya yang sudah kalian siapkan jauh hari, justru sebelum kalian menyiapkan fondasi diri kalian sebagai powerful atau skillful presenter. Benar? Betul pasti ya. Nah, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Seperti apa membuat struktur materi dalam sebuah presentasi, bahkan mungkin di kampus setiap kalian punya tugas, disuruh presentasi sama dosennya, sama pengajarnya. Dan ini adalah struktur yang umum sekali kalian buat ya. Ada opening, ada tentang saya, opsional ya tapi ya kalau tentang saya ya. Kadang-kadang kalau di dalam tugas harian itu tidak ada tentang saya. Kalian boleh lampirkan ini ya, apalagi kalian yang punya eh, passion atau goals untuk personal branding, nah silakan lampirkan itu ya, prestasi kalian dan sebagainya. Kemudian lampirkan juga tujuan atau harapan teman-teman, sahabat CCIT semua terhadap audiens yang kalian hadapi ya. Nah, baru kita masuk ke konten utama. Apa saja yang kalian tawarkan. Tidak lupa kalian masukkan media pendukung ya. Contoh seperti saya tadi melampirkan video tentang Garputala yang akan memperjelas maksud dari yang saya ucapkan ya, tentang mencari vibrasi atau menemukan vibrasi yang tepat ya. Contohnya seperti Garputala tadi. Kemudian studi kasus ini akan semakin memperjelas bahwa kalian menguasai materi yang kalian tawarkan. Dan poin selanjutnya adalah interaksi atau keterlibatan. Ya, jadi harus ada engagement ya bagi audiens yang berada di hadapan teman-teman semua. Nah, kemudian baru masuk ke tanya jawab serta diskusi untuk mempererat hubungan atau koneksi sahabat CCIT semua dengan audiens yang berada di hadapan kalian ya. Baru kemudian penutup dan dilampirkan lagi dengan kontak atau informasi tempat mereka bagi mereka yang tertarik untuk meneruskan proses selanjutnya ya. Nah, kita masuk dulu ke pendahuluan ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa ada opening, pasti akan ada opening di awal setiap presentasi. Tapi presentasi yang berada di dalam satu kerumunan orang ya yang cukup banyak di hadapan kita itu kadangkala seringkali membuat kita ada apa ya, grogi, shaking dan sebagainya, atau justru mereka tidak mempedulikan kehadiran kita di depan. Ada kalanya seperti itu. Nah, inilah fungsinya kalian masukkan yang namanya icebreaker ya. Ini cukup dikenal di dunia presentasi yang namanya icebreaker. Seperti artinya, ini adalah cara untuk mencairkan suasana ya. Ada banyak macam untuk membuat icebreaker ini. Bisa kalian bentuk humor, anekdot, cerita lucu ya, atau pantun. Zaman sekarang tuh yang ini cakep, ini cakep gitu kan. Itu ada interaksi ya, timbal balik antara kalian yang berada di panggung dengan audiens yang berada di hadapan kalian. Ya. Atau kalian juga bisa masukkan quote dari macam-macam ya. Kita bisa dapat dari tokoh terkenal atau kita buat sendiri ya. Yang jelas quote-quote ini akan membuat audiens mendengarkan dan lebih apa ya? Lebih respect terhadap kalian ya. Karena biasanya quote-quote ini mengandung kata-kata bijak ya. Nah, kemudian kalian juga bisa terapkan kuis singkat di awal ya. Opsional. Kalau kuis itu kadang-kadang ditaruh di belakang, tapi kalau misalnya ingin memeriahkan suasana, kadang-kadang juga bisa ditaruh di depan ya. Nah ini saya beri contoh ke kalian, kutipan dari tokoh ternama ya. Saya ambil dari Nelson Mandela. Contoh, beliau pernah mengatakan dalam sebuah speech-nya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Ya. Nah, kalian bisa dengarkan sendiri ya. Kata-katanya itu memang betul-betul merinding ya. Dia eh, menganalogikan bahwa pendidikan itu seperti senjata yang dapat mengubah dunia ya.
Dan kenapa orang percaya dengan kata-katanya atau respect kepada beliau terhadap kata-katanya, bahkan diabadikan di beberapa quote-quote. Kita bisa lihat sekarang googling aja tentang quote Nelson Mandela pasti ketemu kata-kata ini. Kenapa? Karena sosok Nelson Mandela itu memang betul-betul pribadi yang bersahaja ya. Jadi orang tidak hanya melihat isi kata-katanya, tapi juga melihat beliau yang mengatakannya di sini ya. Nah ini contoh dari tokoh ternama. Ada juga contoh ice breaking dalam bentuk motivational quotes ya. Nah, kalau kalian pilih ice breaking yang seperti ini butuh penjelasan lebih lanjut ya. Karena mungkin agak sulit dipahami kalau kita hanya melampirkan foto seperti ini. Kemudian kita juga hanya menyebutkan, jadilah seperti gelas kosong yang hanya menerima setiap tetes air. Nggak ngerti orang maksudnya gitu. Emang kenapa ada apa dengan gelas dan setetes air gitu ya? Kalian pun membaca ini mungkin belum ngerti maksudnya. Jadi analogi gelas dan air ya seringkali dikaitkan dengan eh, otak kita ya. Ketika kita menerima ilmu, kalau kita merasa diri kita itu sudah pintar, sudah banyak ilmunya, kita itu seperti analoginya seperti gelas yang penuh. Ketika ada ilmu baru yang datang dan ingin diberikan kepada kita, maka pasti luber, nggak akan masuk ke gelas, alias nggak akan masuk ke dalam otak kita ya. Nah, seperti itu analoginya. Kalau kita merasa pintar. Tapi kalau kita selalu merasa haus akan ilmu, kita bisa dianalogikan seperti gelas kosong ya. Ketika ada orang yang memberikan wawasan atau ilmu baru ya, dianalogikan seperti ilmu baru itu adalah airnya, maka dia akan efektif memenuhi si gelas kosong itu tadi ya. Dan itu seperti saya bilang tadi, butuh penjelasan lebih lanjut apabila kalian ingin menggunakan analogi ini di dalam satu pembukaan ya, motivational quotes. Oke, lanjut ke tiga. Seperti saya bilang tadi, kalian juga bisa uh, membuat satu pantun ya, ala-ala anak-anak sekarang juga menyukainya gitu ya. Akan memeriahkan suasana pastinya. Nah, contoh ya, karena saya generasi yang entah milenial atau gen apa Y masuknya di mana, saya kadang-kadang sering mengaku-ngaku milenial, tapi saya tahu juga nih bikin pantun tuh gimana gitu ya. Nah, ini contohnya. Buah mangga buah kedondong, bagi tepuk tangannya dong. Nah, pasti di situ langsung akan ada applause dari audiens ya. Pasti otomatis mereka akan tertawa melihat pantun yang kita buat dan suasana pun mencair ya. Tergantung kembali lagi tergantung kepada audiens yang kalian tuju ya. Kalau pantun ala-ala ini diberikan ke baby boomer belum tentu sesuai. Betul ya? Jadi kalian teliti dulu akan tampil di mana kalian nanti. Oke? Baik. Nah, poin berikutnya yang setelah kalian mengetahui nih di mana kalian akan tampil, generasi apa yang berada di hadapan Anda, dan Anda sudah menentukan gaya komunikasi yang sesuai, ada tantangan selanjutnya. Apakah mereka akan bertahan mendengarkan presentasi Anda atau malah skip? Nah, itu ya tantangan kita selanjutnya. Jadi nggak hanya berhenti kepada menemukan gaya komunikasi yang sesuai. Kita juga harus mempertahankan perhatian mereka terhadap kita. Oke? Nah, di sini saya kasih tiga jenis eh, tipe cara belajar manusia ya. Nah, sahabat CCIT mungkin sudah tahu ya, sudah pernah tahu tentang cara-cara manusia belajar yang efektif. Ada tiga jenis ya. Yang pertama itu tipe visual. Jadi tipe visual ini adalah orang yang lebih senang dan lebih dapat memahami satu pembelajaran dengan tipe melihat ya, sama seperti istilahnya tipe visual ya. Jadi dia melihat sesuatu, misalnya dia belajar akan lebih efektif melihat video. Nah, itulah tipe visual. Kemudian ada lagi si tipe auditory.
atau si tipe pendengar. Dia video tidak terlalu suka, tapi lebih suka mendengarkan dan cenderung lebih mudah memahami penjelasan dalam bentuk verbal ya. Nah, ini tipe si auditory. Kemudian ada lagi tipe kinestetik ya. Nah, kinestetik ini tipikalnya orangnya lebih seneng praktek, melakukan sendiri daripada cuma mendengar dan melihat video gitu ya. Nggak heran kadang-kadang orang tipe kinestetik dengar presentasi ngantuk, tidur. Karena pasti dia akan lebih suka hal-hal yang berbau praktek gitu loh di situ ya. Nah, kalian harus paham ya, ketika kalian sudah menemukan nih generasi apa yang kalian hadapi di sini, mereka itu juga terdiri dari tiga tipe ini ya. Ini berbeda dengan gaya komunikasi ya. Ini tipe orang belajar, tipe orang memahami suatu materi gitu. Nah, saya sudah kasih contoh-contohnya. Kita ada tantangan di sini untuk memikat tiga jenis tipe manusia ini ya. Gen Z itu ada yang terdiri dari tipe visual, ada yang terdiri dari auditory, ada yang terdiri dari kinestetik ya. Pasti ada semua di dalam audiens Anda. Contoh yang pertama, bagaimana kita mempertahankan audiens tipe visual ya. Kita siapkan grafis yang memukau di sini ya. Bisa dalam bentuk infografis, bentuk diagram tapi yang menarik ya. Apalagi kalau mungkin anak-anak SMA, mungkin kalian cari dulu trennya apakah mereka lebih suka yang anime-anime atau yang cenderung yang realis. Nah, itu bisa kalian aplikasikan. Kemudian juga kalau misalnya ada data-data yang bisa dijadikan infografis itu akan lebih menarik dan lebih mudah dipahami oleh si tipe visual ya. Kemudian juga warna desain itu akan sangat memikat untuk orang-orang yang tipe visual ya. Nah, kalian juga bisa melampirkan yang namanya materi berupa video ya di sini ya. Pasti mereka akan lebih menyukainya dan betah untuk berlama-lama memperhatikan presentasi kalian. Lanjut, kemudian tipe auditif ya. Si tipe auditory ini atau si tipe pembelajar dengan cara mendengar, dia akan lebih menyukai rangkaian kata-kata yang indah, efektif, dan menggugah baginya. Nah, seperti quote yang saya lampirkan tadi ya, itu pasti dia akan lebih tersentuh dengan kata-kata yang kita pilih di situ ya. Untuk si tipe auditory ini tadi. Kemudian juga si tipe auditory ini akan lebih menyukai intonasi dan ritme suara yang indah, oke, yang sesuai dengan kata-kata dengan materi yang dibawakan ya. Ketika kalian meyakinkan sesuatu, intonasinya sangat yakin dengan apa yang kalian katakan. Ketika kalian mengungkapkan sesuatu yang sedih, intonasi kalian juga menyesuaikan dengan kesedihan yang berada di dalam materi kalian, ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan audio yang mendukung di sini ya. Jadi kalau lagi sedih, masukin nih sound effect yang sedih. Atau misalnya pas bagian pembuka, kalian bisa masukin eh, opening yang sedikit menggelegar ya, agar suasana lebih meriah dan memikat ya. Kemudian kita masuk ke tipe kinestetik. Pada orang-orang yang bertipe kinestetik, pastinya mereka lebih menyukai yang namanya interaksi fisik dengan materi ya. Mereka akan lebih mudah memahami materi yang sesuai dengan apa games-games misalnya ya, games-games yang sesuai dengan materi kalian. Kemudian ada demo misalnya apa yang kalian tawarkan misalnya tentang memasak dengan kecap. Nah, di situ kalian langsung demokan resep masakan, masak di tempat, pakai kecapnya yang ditawarkan, kemudian ada sampel produknya. Di situ mereka bisa langsung bertanya, oh ternyata kecapnya itu masukinnya sebelum nasi, misalnya bikin nasi goreng, atau sesudah nasi biar lebih enak. Nah, di situ lebih interaktif gitu ya. Si kinestetik ini sangat menyukai tipe yang seperti itu. Oh, mohon maaf di situ saya lupa mengganti ya di bawah gambarnya ya. Harusnya itu kinestetik ya.
Nah, seperti itu ya. Contoh untuk memikat hati si kinestetik ini ya. Oke, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Key point yang terakhir. Rahasia penampilan yang memukau. Oke, ini bagian terakhir ya. Poles-polesnya nih, finishing. Setelah kalian menguasai pondasi itu harus seperti apa. Kemudian kalian siapkan teknis presentasi yang baik. Kita mulai mengulik rahasia penampilan yang memukau ya. Yang pertama, berkostum atau berpakaianlah dengan tepat sesuai dengan apa namanya tema atau acara yang dihadiri ya. Kalau misalnya itu formal, berpakaianlah dengan formal. Kalau misalnya itu cenderung santai, berpakaian casual. Tapi yang jelas, yang namanya acara besar dengan panitia di dalamnya, kalian harus memastikan kembali kepada panitia penyelenggaranya ya. Seperti apa kalian harus berkostum ya. Kemudian yang kedua, intonasi dan artikulasi ya. Di sini tidak hanya auditori saja, tapi kalian juga bisa memikat seluruh audiens ya. Karena memang isi dari presentasi kita dari awal sampai akhir itu rata-rata memang pengucapan secara verbal ya. Jadi di sini kita bisa latih dulu intonasi dengan artikulasi yang tepat ya. Kemudian yang ketiga, ekspresi wajah dan gestur. Oke, gestur itu gaya bahasa tubuh ya. Ekspresi wajah itu apa yang tercermin di wajah kita, ya. Senyum, kemudian eh, gestur yang baik, ya. Kalau untuk gestur ini kalian bisa belajar lebih lanjut ya. Sikap tangan terbuka, sikap tangan tertutup, itu menimbulkan apa namanya persepsi yang berbeda ya dari lawan bicara kita. Jadi ini ada materi tersendiri ya. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut belajar tentang gestur itu sangat baik untuk kalian ya. Jadi akan lebih komplit pemahaman kalian, ilmu kalian tentang presentasi ya. Ekspresi wajah juga seperti itu. Kalau ini hanya gambar ya. Jadi mungkin ya kalau misalnya suasananya tidak sesuai, nggak mungkin juga kalian berekspresi mengedipkan mata seperti gambar ini ya. Ini hanya contoh ya. Lalu kemudian, nah, kenapa saya sangat menekankan untuk eh, ketiga hal ini tadi, kostum yang tepat, ekspresi wajah dan gestur, kemudian intonasi dan artikulasi. Oke, kita skip dulu untuk intonasi dan artikulasi. Tetapi pada kostum yang tepat dan ekspresi wajah serta gestur itu sangat sesuai dengan teori komunikasi nonverbal ya. Tahu nonverbal ya? Kalau verbal itu bicara, nonverbal itu tanpa bicara ya. Jadi ada seorang psikolog yang pernah membuat satu teori bahwa sekitar 93% dari komunikasi adalah nonverbal ya. Dan ini dia tulis di dalam bukunya yang berjudul Nonverbal Communication serta Silent Message ya. Jadi yang Bapak ini bernama Albert Mehrabian ini sudah membuat satu teori yang betul-betul mengubah atau menjadi rujukan yang sangat penting di dalam ilmu komunikasi dan psikologi ya. Dan inilah bunyi teorinya ya. Jadi kualitas performance nonverbal kalian adik-adik di sini akan sangat memiliki peran besar dalam kesan yang diterima oleh audiens ya. Kalian bisa belajar lebih lanjut dulu untuk bahasa tubuh yang sesuai ketika kalian akan tampil di hadapan audiens ya. Tanpa bicara pun mereka sudah memiliki persepsi dan interpretasi sendiri ya. Jadi itulah kekuatan nonverbal itu eh, sangat luar biasa ya. Sebelum ada kata-kata pun sudah ada di dalam benak mereka itu persepsi tentang kalian ya. Oke, seperti apa contohnya? Kalau kita ingin mendapatkan penampilan yang mengagumkan dan akan mudah sekali mendapatkan penerimaan dari audiens kita ya. Ada banyak penelitian sebenarnya. Ada banyak sekali penelitian, makanya saya hanya mencantumkan dua di antaranya tentang behavior.
ya. Jadi ada yang namanya leadership behavior. Nah, leadership behavior ini adalah satu behave dari seseorang yang dapat atau mampu menampilkan diri secara sangat meyakinkan sehingga orang-orang yang di sekelilingnya menganggap dirinya itu lebih kompeten dan dapat dipercaya, ya. Dengan begitu, dengan lebih mudahnya dia mendapatkan keyakinan orang bahwa dirinya itu memiliki kemampuan leadership, maka dengan otomatis orang akan mengikuti apapun yang dikatakan atau ditawarkannya. Itu merupakan suatu naluri alamiah ya dari manusia ya, karena penelitian pun menunjukkan demikian ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya modeling teori ya. Jadi modeling teori ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa seseorang cenderung meniru perilaku atau penampilan seseorang yang dianggapnya positif ya. Oleh karena itu, penampilan baik itu dapat memotivasi orang untuk meniru dan mengikuti. Ya, sama nih sama kalian di sini sebenarnya. Kalian pasti punya idola ya. Entah itu selebgram, entah itu artis ya. Setiap kali artisnya kemana, ya kalian ikut juga gitu. Artisnya beli makeup yang seperti ini, kalian coba juga. Pasti ya seperti itu. Karena disitulah apa namanya contohnya ya. Itu adalah contohnya dari modeling teori. Kalian cenderung mengikuti orang yang kalian anggap memiliki pengaruh besar dalam hidup kalian ya. Dan rata-rata ini memang secara manusiawi kita akan meniru orang yang kita anggap positif ya. Nggak mungkin kita naluri kita secara alami mengikuti orang yang perilakunya buruk. Pasti kita cari yang positif ya kan. Nah, seperti itu behavior apa yang dapat kita set di dalam diri kita agar kita mudah mendapatkan penampilan yang powerful ya. Nah, kemudian yang paling menarik ini pastinya strategi mental ya. Ini masalah yang cukup pelik ya. Jadi buat saya nih strategi mental ini kadang-kadang mudah di teori tapi sulit untuk dipraktekkan pastinya. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita pelajari dulu beberapa hal yang akan menjadi strategi mental kita ya. Yang pertama itu untuk mengatasi demam panggung. Ya, sahabat Siseti. Audionya ada yang bocor. Audionya ada yang bocor, Mbak. Kan gue bilang, lo pernah tahu. Oke, Aku udah panik banget. saya ulang sedikit ya. Audionya ada yang bocor tadi. Untuk mengatasi demam panggung, kalian harus bisa eh, membuat positif self-talk ya sebelum kalian tampil. Atau mungkin kalian bisa bercermin dulu. Kemudian kalian mengatakan suatu hal yang positif tentang diri kalian. Saya bisa, saya mampu, saya kuat, dan sebagainya. Nah, itu akan cenderung lebih memperkuat mental kalian ya. Dan akan menimbulkan keberanian bagi kalian naik ke atas panggung. Oke. Kemudian yang kedua ada visualisasi sukses. Ya, jadi tergambar nih. Pasti saya sukses. Nah, kalau di dalam strategi mental, saya lebih memiliki kepercayaan ya bagi diri saya sendiri ya, dan adik-adik bisa menirunya ya. You are what you think. Ya, kalau kalian berpikir bahwa diri kalian bisa sukses, maka kalian akan sukses. Ya, maka seluruh tubuh kita, seluruh organ tubuh kita akan mendukung kesuksesan kita. Ya, seperti itu. Visualisasikan terus kesuksesan di dalam diri kalian agar kalian sukses betulan ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mengatur nafas, nafas dalam dan teratur ya. Ketika kita bernafas itu jantung kita pun akan turut menjadi stabil. Nah, di situ kita bisa mengatasi nervous kita ya. Kemudian selanjutnya kenapa sih kita bisa nervous? Nervousnya nggak selesai-selesai karena kita fokus pada diri kita. Seperti apa orang nanti penampilan menganggap penampilan kita. Kadang-kadang kita tuh di dalam mindset kita, aduh, nanti aku dilihat nih sepatunya nggak matching sama bajunya. Ada perasaan seperti atau misalnya
Aku kelihatan gemuk nggak ya di atas panggung? Kadang-kadang ada yang seperti itu ya perasaannya ya. Dan dia selalu terfokus pada dirinya, bagaimana orang memandang dirinya. Padahal ada yang lebih penting di situ, bahwa materi kita harus tersampaikan kepada audiens. Maka dari itu, fokuslah kepada pesan dan bukan pada diri sendiri ya. Di situ kalian akan mendapatkan kekuatan. Oke. Yang terakhir, tetap fleksibel. Maksudnya apa? Nah, tetap fleksibel, tetap santai, dan kalian juga harus punya pemahaman bahwa tidak semua hal dapat menjadi perfect. Pasti akan ada satu dari ya 10 kali atau 100 kali, 1000 kali kegagalan itu biasa. Ya, jangan pernah patah semangat. Karena kegagalan itu, dari kegagalan kita juga dapat belajar banyak hal penting ya. Oh, kemarin misalnya kita gagal karena ternyata em, audiens kita tidak menyukai gaya gaya ice breaking kita yang seperti ini. Nah, di situ kita kan pasti koreksi ya. Ke depan kita tidak akan mengambil ice breaking yang seperti itu lagi. Besok kita pakai ice breaking yang lebih sesuai dengan audiens yang kita hadapi. Nah, seperti itu. Ada proses belajar di situ, walaupun kegagalan mengiringi kita, ya. Oke, yang terakhir, mungkin Mbak Vina, saya ingin menyampaikan ke sahabat CCIT, teman-teman squad di sini, bahwa presentasi ini kenapa saya sebut seni, karena di dalamnya itu ada banyak sekali elemen yang harus mampu kita gabungkan, ya, kita rangkai dengan baik, kita jadikan itu sebagai sebuah yang harmonis, sesuatu yang harmonis, sehingga menjadi suatu karya yang indah, ya, dan tidak terlupakan oleh orang yang menyimak atau mendengarkannya. Baik, sampai sini dulu mungkin materinya, Mbak Vina. Jadi saya ingin teman-teman di sini mungkin secara interaktif apa merespon atau bertanya, karena di sini saya yakin eh, ada ada aja nih hal-hal yang mungkin ingin diketahui lebih lanjut atau kurang jelas ya dalam pemahaman mereka. Saya persilakan, saya kembalikan mungkin kepada Mbak Vina nih. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Nurul atas materinya. Ini sangat berguna sih. Karena bisa dilihat tadi aku pas opening juga grogi. Padahal ini Zoom. Biasa itu Mbak Vina, penampilan yang pertama. Nanti kedua, ketiga udah agak lancar pastinya ya. Ini juga berguna banget pasti kan buat teman-teman, buat presentasi ke sekolah-sekolahnya, buat presentasi project, gitu kan. Mbak Vina, mohon Ya, izin sebelumnya ya. Saya sudah sediakan 3 skrip yang bisa adik-adik coba ya setelah ini. Atau mungkin mau ada pertanyaan dulu boleh dari materi yang tadi, baru kita masuk ke praktek membawakan skrip itu. Tapi perlu diingat nih Mbak Vina, kalau praktek yang sekarang mungkin kita kurang begitu efektif ya, karena yang bisa dites itu hanya intonasi dan artikulasi sama gestur. Kalau presentasi yang sebenarnya kan kita harus naik panggung ya Mbak ya. betul. Lebih Tapi nggak enak apa-apa ya. offline sih sebenarnya ini ya pelatihannya. Benar-benar. Tapi nggak apa-apa. Di sini kalau ada yang mau coba silakan. Atau mungkin mau diawali pertanyaan dulu. Baik Mbak Vina, silakan Mbak Vina. Baik, Bu Nurul, boleh? Ada yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Hanya mungkin Mbak Vina bisa dijelaskan tentang CCIT, Mbak. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin menonton tapi belum tahu tentang CCIT, Mbak. Udah nyengir-nyengir aja nih, udah pada pro kayaknya nih, tahu sisa IT semua ya. Jadi presentasi CCIT diawali dari Mbak Vina dulu, kata teman-teman. Boleh. Silakan, Mbak. Eh, Hal-hal penting nih yang jadiin sisa IT ini program unggulan. Yang pertama itu, yang pasti sangat menggoda itu kurikulumnya internasional. 90% praktek dan 10% teori. Dan yang kedua, CCIT ini cuma 2 tahun kuliahnya. Jadi 2 tahun kuliah di CCIT, kalian itu udah bisa langsung kerja begitu lulus. Boleh juga kalian melanjutkan S1 ke beberapa kampus aliasi dari CCIT. Bisa ke Asia University yang di Malaysia dan juga kampus-kampus di Indonesia. Dan juga CCIT ini kedudukannya itu ada di KKNI level 5.
Dia itu di atas D3 dan di bawah S1. Karena D3 itu KKNI-nya level 4. Kalau untuk S1 itu KKNI-nya level 6. Jadi untuk sisi IT ini ada antara si S1 dan D3. Dan juga untuk sisi IT ini tentu aja dia itu semua pelajaran itu dimulai dari dasar. Walaupun misalnya kalian yang masuk nih udah jurusan multimedia, itu tetap aja di sisi IT semuanya diajarkan dari dasar, dari mulai nyalain komputer dan segala macam. Agar semua pembelajarannya itu rata dan kalian yang mungkin ada yang lupa-lupa materi pembelajaran dari SMK itu bisa di-refresh lagi ingatannya di CIT karena diajarkan semuanya dari dasar. Seperti itu ya Seperti teman-teman. itu. Dan juga di CIT ini Seperti itu. pilihan kuliah di luar negerinya itu di Malaysia itu kalian Seperti bisa itu. full di Indonesia dan juga bisa 1 tahun di Malaysianya. Itu program unggulan dari CIT. Dan untuk saat ini tuh bulan November ya, kita udah close gelombang 1 nih. Jadi slotnya juga nggak banyak untuk kalian murid SMA SMK yang mau masuk ke CIT itu bisa masuk dari gelombang 2 sekarang. Ingat, siapa cepat dia dapat. Cakep. Saya mau nanya, kakak, um, ada beasiswa nggak? Biasanya tuh suka ada nanya tuh. Iya bener. Suka banyak banget itu yang tanya. Mm-mm. Kalau untuk yang gelombang-gelombang awal nih masih kebuka gelombang-gelombang beasiswanya. Makanya Mm-mm. kita siapa cepat dia dapat. Kalau udah mulai gelombang Menarik akhir, sekali. nah itu udah mulai yang biasa yang reguler. Seperti itu. Mhm. Baik. Oke, terima kasih. Kak Vina, Sama. menarik sekali ya. Hafal sekali isi materinya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mau presentasi, usahakan jangan membaca, tapi kita membahasakan dengan gaya verbal kita sendiri dan kita kuasai hanya poin-poinnya, gitu ya Mbak Vina ya. Baik, mungkin Kak Vina, saya screen share dulu 3 skrip yang sudah saya siapkan. Jadi teman-teman nih nggak deg-degan nih apa nih yang mau di testin buat kita-kita. Nggak susah kok. Sebentar ya, saya screen share. Nah, kalau tadi kita sudah sampai sini, oke, sudah selesai. Eh, closingnya malah lupa ya tadi ya. Saya ambil foto kakak tingkat kalian ini. Nah, cakep-cakep ya. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan lebih lanjut, boleh ke email saya atau boleh ditanya juga WhatsApp-nya kepada Mbak Vina nanti. Saya sangat seneng ya kalau ada student yang passionate gitu ya. Dia selalu mempertanyakan sebuah materi dengan lebih lanjut. Itu ada beberapa student saya yang seperti itu di CM ya. Nah, kita masuk ke latihan intonasi dan gestur ya, Mbak Vina. Kita Iya. coba di skrip pertama. Jadi saya sudah siapkan 3 skrip. Yang pertama, ini menuntut kalian untuk menyiapkan intonasi dan gestur yang bervibrasi positif. Boleh dibaca dulu, teman-teman. Ya, simple kan ya? Oke, kalau sudah dibaca, kita ke skrip kedua. Nanti silakan raise hand dan kalian tentukan mau baca skrip yang mana ya. Skrip kedua. Jadi skrip kedua ini saya siapkan untuk mm, membuat intonasi dan gestur yang sedikit emosional ya. Ceritanya nih cerita sedih, empati gitu ya. Jadi kalian harus bisa eh, membuat gestur dan intonasi yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan di sini ya. Yang ketiga ada skrip yang cenderung menuntut kalian untuk mengintonasikan dan menggesturkan dengan cara yang lebih energik ya, bersemangat. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau coba atau tidak? Ada hadiahnya dari Kak Vina ini. Silakan. Saya mau Raise coba. hand. Boleh. Aduh, luar biasa. Siapa itu? Adip. Yes. Kamu mau Enggak, pilih skrip yang mana? kebetulan Adipnya lagi ujian presentasi proyek akhir, jadi saya yang menggantikan. Saya Raffi Kalistan, Bu. Oke. Silakan, silakan. Saya pilih skrip yang pertama.
Boleh, silakan. Iya. Di sini saya mintanya intonasi dan gestur ya. Jadi mungkin HP-nya bisa ditaruh. Kamu gesturnya biar kelihatan dari kita semua di sini. Bisa di-highlight, Mbak? Taruh di mana ya? Bentar, Bu. Ada meja? Kebetulan di kelas mejanya dipakai buat presentasi jadi agak berisik. Makanya saya lagi di luar. Oh, oke. Silakan cari posisi dulu. Pegangin ya. Atau cari teman yang bisa pegang sebentar HP-nya. Udah ganteng. Oke. Sekarang begini, bunyi. Hah? Berisik. Sedikit berisik ya. Bentar. Kalau bisa datang ke sini. Hmm. Bentar, gue punya ide. Halo, cek. Masuk. Ya, aman. Baik, selamat siang teman-teman semua. Sudah Terima di kasih highlight, Mbak. Ya, bergabung kelihatan di di depan. sesi ini. Saya sangat senang berada di sini dan berbagi beberapa pemikiran yang semoga akan membawa inspirasi untuk kita semua tentunya. Hari ini kita akan membahas tema yang menurut saya sangat penting untuk membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita adalah menjelajahi beberapa ide sederhana namun efektif untuk menciptakan kebiasaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda. Pertama-tama, mari kita bahas mengapa kebiasaan positif itu penting. Kebiasaan kita membentuk panggung untuk kehidupan kita dengan membangun kebiasaan positif. Kita menciptakan fondasi yang kuat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita semua. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita aplaus dulu ya. Keren sekali. Gimana? Nilainya 1 sampai 10 nih Mbak Vina. Berapa nih kira-kira? Berapa ya? Teman-teman, ayo coba nilai berapa nih? Ayo, 8 ya. 8 atau 9 nih ya. Udah keren banget soalnya. Tinggal situasinya aja yang di-upgrade nih. Harus lebih sepi ya, lebih sesuai, nggak goyang-goyang gitu ya. Masalah teknis doang sih. Oke, setuju? Dapat nggak nih Mbak Vina? Dapat nggak nih Dapat lah ini, dapat. hadiahnya? Dapat. Keren dapet. Ayo, ada berapa slot apa namanya? Voucher? Bisa 3. 3, 3 orang. silahkan. Masih ada 2 hadiah lagi nih buat teman-teman. Siapa lagi yang mau coba? Mungkin saya ingin em, yang emosional nih Mbak Vina. Saya pengen lihat nih, bisa nggak sahabat sisi IT di sini membacakan dengan sedikit empati yang terlihat dari gestur serta intonasi mereka. Ayo, yang cewek-cewek nih biasanya yang pintar berempati. Siapa yang mau coba? eh ada. Nah, Maulida, silakan Maulida. Yang mana Maulida? Oke, di Halo Kak, open dulu audionya. Ya, halo Maulida. mungkin aku coba yang kedua. Ya, Oke, silakan. selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai, izinkan saya berbagi suatu pengalaman yang mengajarkan saya banyak tentang kehidupan. Cerita ini sedikit sedih, namun saya percaya kita semua dapat mengambil hikmah darinya. Beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria tua di pusat kesejahteraan di bangku yang sama. Saya akhirnya mengajaknya berbicara, dan dia menceritakan kisah hidupnya penuh tantangan dan kehilangan. Bagi saya, itu adalah pengingat penting tentang kekuatan manusia untuk tetap tegar di tengah badai kehidupan. Saya yakin setiap orang di sini memiliki cerita mereka sendiri, dan mungkin ada saat-saat di mana kita merasa begitu kecil di hadapan tantangan hidup.
Hari ini, mari kita mengambil langkah bersama untuk mendukung satu sama lain dan mengingatkan diri kita sendiri bahwa di setiap kisah sedih, kita juga pasti menemukan kekuatan untuk bangkit. Oke, sekian. Oke, terima kasih. Nah, saya pengen challenge ya. Jangan di off dulu audionya. Kalau tadi Maulida membaca, sekarang kamu sudah tahu ya runut ceritanya. Coba kamu cerita eh, bicara seperti presentasi tanpa membaca. Jadi kamu bayangkan di hadapan kamu ada audiens yang sedang memperhatikan kamu dan kamu hendak meyakinkan audiens bahwa kamu bertemu seseorang di taman atau di tempat, nggak perlu persis seperti ini ya. Yang jelas kamu tahu poinnya ya. Kamu ketemu seseorang dan seorang itu menceritakan kisah sedih ke kamu dan kamu mendapatkan hikmah dari si orang tersebut. Nah, sekarang kamu bayangkan cerita yang tadi dengan gaya kamu sendiri tanpa melihat teks. Oke, silakan. Halo, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di LDK Squad hari pertama. Sebelum aku memulai pembukaannya, aku ingin menceritakan sedikit aja tentang cerita yang baru banget kemarin ca- aku dapatkan. Kemarin sore, aku mungkin ke taman kampus kita. Ada namanya Taman Teknik. Nah, terus di situ ternyata ada bapak-bapak. Dia sudah berumur dan sedikit tua, dan aku melihat dia sangat sedih, ekspresi dengan sedih. Kemudian aku menyamperinya, lalu bertanya, ada cerita apa? Dan kemudian dia menceritakan banyak banget pengalaman pahit dalam hidupnya yang bikin aku merasa bahwa semua orang itu pasti pernah berada di sisi terjatuhnya. Dari situ aku percaya bahwa kita semua pasti pernah jatuh. Namun kita semua juga bisa bangkit untuk lebih maju lagi. Seperti Bapak tadi yang mungkin sudah bangkit untuk lebih baik, untuk menemukan kehidupan yang lebih indah lagi. Saya yakin kita semua juga dapat bisa seperti itu. Mungkin gitu, Kak. Wah, luar biasa. Beda kan hasilnya kalau kamu baca dan kamu ingat poinnya serta kamu coba untuk memverbalisasi sendiri. Beda? Beda. Kerenan Sangat yang beda. kedua loh. Kerenan yang kedua, ya. Thank you, Kak. Sama-sama. Dapat hadiah Mbak Vina? Dapat dong. Dapat dong. Iya, baik. Sisa satu skrip lagi nih buat yang mau coba. Mungkin dari yang cowok lagi. Oh, boleh juga dari yang cewek kalau banyak dari squad ini. Nugroho. Silakan Nugroho. Nugroho ini mau coba skrip apa? Skripnya si saya satu ya. Mungkin biar biar semua tahu cara pembawaannya. Jadi semuanya dihabisin dulu. Nggak bisa milih nih Nugroho nih. Harus yang emosional ya. Sorry, bukan emosional, energik gitu. Nugroho di on dulu audionya. Silakan Nugroho. Udah masuk belum, Kak? Iya. Sudah masuk. Oke. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan menyala dan penuh semangat hari ini. Saya ingin kita semua berhubungan di level yang lebih mendalami hari ini. Jadi, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapa sih di sini yang pernah merasa terpacu, terbakar semangat, dan siap menghadapi tantangan hidupnya? Saya Saya ingin Kak. melihat dong ekspresi semangat di wajah kalian. Mungkin kita bisa mulai dengan mengangkatkan tangan kita dan berteriak, saya siap menghadapi dunia. Boleh dicoba dong semuanya dong. 1, 2, aba-abanya. Satu, satu, dua, tiga. Saya Saya siap siap menghadapi menghadapi Saya dunia. siap dunia. menghadapi dunia. Sekarang mari kita terjemahkan semangat kita ke dalam gerakan. Ayo bersama. Oh, ini udah di bawahnya, Bu ya. Ah, ya, ya. Abang-abang Enggak. ini. Ini baru kok. Sekarang kita mau terjemahkan. Oh. Oke. Sekarang mari kita terjemahkan semangat kita ke dalam gerakan. Ayo bersama-sama kita angkat tangan kanan kita ke atas dan berikan tos ke samping kita. Aba-abanya. Satu, dua, 1, 2, tiga. 3. Saya siap Yeay. menghadapi dunia. Toast. Yang ini toast.
Oh, tos. Tos beda. Ya. Oke, Nugroho. Aplaus dulu buat Nugroho. Ya, saya challenge sama ya. Di sini saya challenge. Kamu hafalkan poin-poinnya tadi ya. Apa saja yang mau disampaikan? Sekarang saya minta Ya. kamu eh, tanpa teks ya. Kamu resapi dulu nih ketika kamu ngomong siap menghadapi tantangan hidup. Kamu benar-benar seolah-olah kamu nantang seseorang. Kamu rasakan di dalam feel kamu ya, feel kamu. Lu siap nggak? Oke, Bu. Gitu ya. Kamu kan pasti kalau ngobrol sama temen kan pasti seperti itu gayanya. Nah, seperti itulah tetapi dengan gaya bahasa yang lebih formal. Bayangkan saja seperti itu ya. Dan ketika Oke, Bu. kamu memerintah orang atau meminta audiens kamu untuk berteriak, kamu minta sebagaimana kamu mengharapkan itu betul-betul dilakukan oleh audiens kamu, ya. Sedikit memaksa, ngerti ya gesturnya? Oke. Oke, kita coba lagi. Saya tutup ya screen share-nya. Silakan. Oke, Bu. Ah, berarti Ntar. off the script ya, Bu ya? Iya, silakan. Oke. Selamat siang semuanya. Selamat datang Ya, di acara LDK Squad tahun 2023, hari pertama secara online. Eh, saya harap hari ini semua saya harap hari ini semuanya sudah bersemangat, sudah berenergi dan sangat ready untuk menghadapi acara kita di hari ini. Dan saya hari ini ingin melihat kalian semua melawan semua rasa capek kalian, rasa sedih kalian. Hari ini saya ingin kita semua di sini untuk bersenang-senang dan mencari experience baru di hidup kita semua. Dan saya ingin kita semua untuk menantang kita untuk hari ini. Setelah ini, saya ingin kita semua untuk mengangkat tangan kita semua dan berteriak, saya siap melawan dunia kita hari ini. Semuanya ikutin ya. Oke. 1, oke. 2, 3. Saya siap Saya siap menghadapi dunia kita hari menghadapinya. ini. Saya siap Udah, menghadapi Bu. dunia kita hari ini. Oke. Aplaus dulu buat Nugroho. Ya, oke. Di sini saya ingin mengingatkan, ketika kamu mengajak audiens kamu, ya, atau menarik menarik mereka untuk merespon, jangan lupa untuk memberi jeda, Oh ya, iya. gitu. Jadi kalau ketika teksnya ada, siapa di sini yang siap menghadapi tantangan hidup? Biarkan mereka menjawab dulu. Kalau tidak ada jawaban, kamu tanya lagi. Ya, sampai kamu mendapatkan respon, oke? Dan ketika kamu mengaba-aba untuk mengucapkan sesuatu, jangan terlalu panjang. Ya, saya siap menghadapi dunia hari ini. Cukup dunia hari ini. Ketika kamu panjangin dikit tuh, jadi bingung semua kan di sini. Iya. Oke, tapi nice try, keren. Apa kamu bisa membahasakannya tanpa skrip itu buat saya sudah keren banget ya. Jadi gimana Mbak Vina? Dapat hadiah juga ini? Dapat juga. Dapat ya, keren banget. Aplaus ya buat squad. Kalau ada yang mau nyoba lagi boleh, tapi saya mesti tanya dulu nih sama Mbak Vina, masih ada nggak hadiahnya? Eh, Ayo, siapa ada yang mau coba lagi nggak? Kalau coba hari ini saya bisa kasih arahan yang sesuai untuk gaya kalian ya. Ada kurang di mana saya bisa arahkan dengan lebih sesuai. Silakan aja. Gimana? Ada lagi yang mau coba? Atau ada yang mau nanya? Boleh. Ada yang mau nanya. Ada yang belum dipahami atau pernah terjadi masalah, pengen sharing di sini, presentasi aku waktu itu bla bla bla. Silahkan kalau mau ada yang mau sharing. Kayaknya pada malu nih kalau cerita ya. Mungkin someday harus dibuat offline ya Mbak, biar prakteknya itu semua dapat gitu ya. Bener banget. Biar Heeh. berasa Ya, feel-nya. ya. Kalau offline mungkin nantinya mereka harus bikin skrip sendiri ya. Kalau sekarang disiapin karena menghemat waktu, nantinya harus buat
skrip ala masing-masing. Nah, itu mungkin akan lebih original hasilnya ya. Audiensnya juga kan 30 orang, lumayan. Lumayan. Jadi bisa lebih fokus. Dibilang banyak juga nggak terlalu banyak. Dikit juga nggak dikit, banyak juga gitu. Iya, betul sekali. Iya. Oke, ini masih ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Biasanya itu kalau squad ini anak-anak yang senang berorganisasi itu biasanya aktif dan penuh rasa penasaran nih. Tapi masih malu kayaknya di sini ya. Mungkin jarang ketemu saya nih sehari-hari. Padahal saya ada di kampus terus loh. Iya, mayoritas Baik, silakan. KPI ya. Jadi belum ketemu sama Bu Nurul. Iya. Oke, teman-teman. Mungkin sudah cukup ya untuk hari ini. Semoga ilmu-ilmunya, ini bukan semoga sih, tapi memang sangat-sangat bermanfaat ilmunya dari Bu Nurul buat kita-kita nih yang kerjaannya presentasi. Itu sangat-sangat berguna ilmunya. Sebagai penutup, Bu Nurul boleh mau kasih pesan untuk anak-anak squad nih. Oke, baik. Terima kasih sekali, Mbak Vina. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, saya ingin mengingatkan juga kepada adik-adik squad, sahabat CCIT di luar sana juga, apa yang sudah saya sampaikan di dalam materi tentunya cukup membakar semangat ya, insya Allah ya. Jadi ada goals di situ, baik itu goals pribadi atau goals komunitas, atau kalian mungkin yang sudah bekerja bisa memanfaatkan teknik presentasi ini untuk menawarkan suatu ide atau suatu produk ya. Tetapi kembali kita sebaiknya saya menghimbau kepada semua bahwa balik-balik kita itu sebagai manusia harus mengingat bahwa manusia yang paling bermanfaat itu adalah yang bermanfaat bagi sesama ya, yang berguna, yang men-share ilmu-ilmunya dan ketika kalian presentasi jangan pernah lupa bahwa di situ utamakan manfaat yang kalian sebarkan bagi sesama ya. Itu saja mungkin Mbak Vina. Di sini kita juga ingin menyampaikan kepada sahabat CCIT semua, mungkin bisa disampaikan kepada teman, kerabat, dan sebagainya bahwa ada pendidikan di CCIT yang berlokasi di Depok yang sangat sesuai dengan dunia industri. Jadi bagi kalian yang ingin siap kerja dan ingin mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dunia industri, boleh ya diajak ke sisi IT. Baik, segitu aja dari saya, Mbak Vina. Baik, terima kasih banyak Bu Nurul atas semua ilmunya pada hari ini. Terima kasih banyak juga Mbak Vina, juga sisi IT Squad hari ini. Semoga sukses presentasinya ya. Amin. Amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman boleh open 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 mic lagi. Iya. Semangat banget soalnya nih jadinya. Boleh open mic lagi? Silakan di open mic semua. Oh, mungkin mau baca pantun lagi nih Mbak Vina nih kayaknya Bener nih. banget. Baik, langsung dipraktekin loh, hebat Datang. bener nih. Silakan Mbak Vina. Oke, semua open mic udah siap? Iya biar bisa bilang cakep gitu, biar rame. Ayo Iya, di open kapan dulu lagi ya. sih dipuji 30 orang kan? Oke. Ayo, ayo, ayo. Oke, siap ya. Ya, silakan. Matahari senja telah tenggelam. Cakep, Cakep. Hujan turun mulai terjatuh. Kita cakep. tutup webinar ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu semua. Sampai ketemu semua. Sukses Terima ya. kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Terima banyak. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama.